Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada diri kita untuk bermuajahah, meskipun tatap muka kita, pertemuan kita itu masih berupa pertemuan virtual. Tetapi jangan sampai keterbatasan ini membuat pertemuan kita terkendala, sehingga apa yang kita lakukan menjadi sesuatu yang tidak bermakna. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan yang kita lakukan benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, satu saat saya pernah menulis tentang manajemen syahwat. Kenapa saya katakan manajemen syahwat? Judul itu sebenarnya terinspirasi dari apa yang pernah saya baca dari surah Ali Imran ayat 14. Nah, ini yang berkali-kali saya coba untuk saya renungkannya. Dari ayat itu saya mencoba untuk merenungkan apa sih sebenarnya yang diingatkan oleh Allah pada diri kita ini. Kenapa syahwat itu dinyatakan oleh Allah sebagai sesuatu yang harus dikendalikan. Di dalam ayat itu dikatakan zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Kemudian ada pernyataan dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nah, rangkaian kalimat yang ada di dalam ini sangat indah sekali. Saya mengatakan dalam bahasa yang sederhana, Allah itu menyapa kita dengan sapaan yang sebenarnya mengingatkan kita. Dikatakan zuyyina linnas, semua orang itu dihiasi. Tidak disebut dengan insan tapi annas. Kata para pakar bahasa, kata annas itu merujuk pada manusia dalam pengertian sosiologis. Berbeda dengan al-insan, itu lebih ke persoalan psikologis. Meskipun orang ada yang mengatakan kalau kita bicara insan itu bicara pribadi-pribadi, tetapi kalau kita bicara annas itu bicara manusia secara kolektif. Jadi manusia dalam arti kumpulan manusia atau komunitas manusia, atau yang bisa disebut juga dengan community atau kumpulan orang. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah, zuyyina linnasi hubbus syahwat, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan. Nah, di sini dikatakan syahwat itu disebut sebagai aneka kesenangan, sedangkan hub itu kecintaan. Orang itu akan selalu mencintai pada sesuatu yang dianggap menyenangkan. Apa saja yang menyenangkan itu. Yang menyusahkan tidak dicintai, dihindari. Sehingga sesuatu yang menyenangkan itu betul-betul menjadi sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, untuk didekati, untuk disapa, untuk didekati. Dan hal-hal yang terkait dengan bagaimana orang itu ingin merasakan kesenangan pada sesuatu yang indah, yang memang sesuatu itu menjadi sesuatu yang mendorong manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Siapa mereka? An-nisa, minan nisa berupa, ini di sini dikatakan min bayaniyah, berupa an-nisa, perempuan.
Di sini tidak dikatakan al-mar'ah, perempuan-perempuan. Artinya apa? Jamak di sini. Artinya semua orang itu punya kecenderungan untuk mencintai para wanita. Sehingga perempuan itu menjadi sesuatu yang dikejar oleh para laki-laki, dan pada saatnya dikatakan bahwa perempuan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Keindahan perempuan itu kemudian diwujudkan dengan kesenangan mereka untuk berdandan, bersolek. Laki-laki yang senang bersolek sudah ada. Tetapi kecenderungan yang paling banyak yang senang bersolek itu adalah perempuan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan wanita untuk bersolek, muncullah alat-alat kosmetik yang bermacam-macam, pakaian yang bermacam-macam, aksesoris yang bermacam-macam. Dan sekarang kita lihat sampai saat ini larisnya bukan main. Aksesoris yang diminati para wanita, pakaian yang diminati para wanita, kosmetik yang diminati para wanita, beragam iklan yang ditawarkan, iklan yang dipakai untuk menawarkan, iklan yang dipajang dimanapun, baik indoor maupun outdoor. Bahkan di media sosial luar biasa itu iklan kosmetik. Bahkan ada yang istilah krim pemutih abal-abal, itu pun diminati. Karena apa? Ada iklan yang luar biasa bagaimana manusia itu bisa menjadi sesuatu yang lebih menarik ketika memakai krim pemutih itu. Dan bahkan hampir semua hal yang terkait dengan persoalan kecantikan wanita itu diminati, sehingga salon kecantikan itu menyebar di mana-mana. Dan inilah yang kemudian mengakibatkan laki-laki itu semakin tertarik pada para wanita. Karena apa? Semakin indahnya para wanita itu sehingga menyenangkan untuk dipandang, untuk dilihat, untuk dinikmati. Semakin indah mereka, semakin mungkin manusia itu cinta pada mereka. Kemudian ada kata-kata wal banin, anak-anak. Semua orang tua itu mendambakan lahirnya anak dan mencintai anak-anak, sehingga saking cintanya pada anak-anak, bahkan orang tua itu kemudian sangat memperhatikan anak-anaknya, dan bahkan kemudian mencurahkan rasa cinta dan rasa sayangnya itu pada anak-anaknya dengan sedemikian rupa. Kemudian dikatakan wal qanatiril muqantarah, harta benda yang bertimbun, yang tidak terhingga, minad dhahabi wal fiddah, berupa emas dan perak. Kalau bahasa Jawanya itu mas rojo bruno. Semua hal yang bersifat ekonomi itu dikejar. Semua hal yang disebut harta itu dikejar. Sehingga ada al-khail al-musawwamah wal khail musawwamah, kuda pilihan itu dikejar. Itu simbol saja. Sekarang sudah bukan kuda pilihan, sekarang mobil-mobil mewah. Wal an'am, binatang ternak, wal khar, dan juga sawah ladang. Semua itu adalah sesuatu yang menarik perhatian untuk dicapai, didapatkan, diperoleh. Maka manusia itu cinta terhadap itu semua, sehingga semua itu dikatakan sebagai sesuatu yang punya nilai pada diri manusia. Manusia pada umumnya senang terhadap semua yang disebutkan di dalam ayat ini. Nah, sehingga Rasulullah menyatakan dzalika mataul hayatid dunya. Dzalika mataul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Tapi ingat, menyatakan Allah wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang paling baik. Jadi kalau kita itu menginginkan sesuatu, jangan terlalu kita itu terjebak pada keinginan yang pada saatnya bisa membuat kita terkesima, terpukau, dan karena terpukau lalu kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita lupa untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dan semua itu akan dengan sangat mudah ketika orang itu punya tahta atau kuasa yang disebut dalam bahasa Arab dengan al-jah. Kekuasaan itu sedemikian rupa diminati oleh orang, karena dengan kekuasaan al-jah itu manusia akan dengan lebih mudah mendapatkan sesuatu yang dicintai itu. Laki-laki yang punya kuasa
punya takhta itu akan dengan mudah mendapatkan wanita. Dan disitulah kemudian anaknya bisa diasuh, bisa dididik dengan baik, karena ada kuasa, ada takhta, ada ajah. Harta benda apapun bisa diraih. Sehingga kekuasaan yang mendatangkan kenikmatan duniawi itu selalu dicari dan diminati, bahkan diperebutkan oleh manusia sepanjang waktu. Alasannya klise, karena manusia mengira dengan memiliki jah, tahta atau kuasa, dia akan bisa menggapai apa saja yang menjadi keinginannya. Sehingga tidak heran bila daya tarik yang disebut syahwat. Syahwat itu daya tarik yang bersifat politis. Syahwat politik itu begitu tinggi pada setiap orang sampai saat ini. Dan Imam Ghazali mengatakan syahwat politik itu jauh lebih besar diminati ada pada diri manusia ketimbang syahwat harta. Karena harta itu bisa diraih oleh orang di ketika kekuasaan tahta itu bisa diraih. Sehingga secara politis orang itu pengen sekali mendapatkan tahta dan kuasa untuk mendatangkan sesuatu yang bisa membuat kecintaan terhadap harta benda itu bisa tercapai. Dan Imam Ghazali mengatakan semua ini menurut beliau disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama, para manusia itu yakini bahwa kuasa itu dapat mendatangkan harta. Dengan kuasa manusia bisa menumpuk kekayaan. Tidak demikian sebaliknya. Tanpa kuasa orang sulit mendatangkan harta. Dan diakui bahwa untuk mendapatkan kuasa manusia butuh harta. Tapi tidak setiap orang yang telah menghabiskan begitu banyak harta dengan sendirinya ia akan mencapai tahta, karena sekarang money politik yang sudah menjadi primadona itu pun kemudian menjadi sesuatu yang sulit untuk diandalkan tanpa ada sesuatu yang mendukung dirinya untuk mendapatkan sesuatu dengan harta itu. Ketika orang tidak piawai menggunakan harta, tahta itu bisa saja tidak tercapai, apalagi ketika orang itu tidak cukup cerdas untuk menyiasati sesuatu yang kemudian bisa mendapatkan sesuatu yang tepat ketika dia ingin memperoleh tahta. Banyak calon lurah yang stres gara-gara kalah di dalam bersaing dengan calon yang lain, padahal sudah menghabiskan banyak harta untuk bisa memperoleh calon pemilih yang bisa memilih dirinya. Tapi dia gagal untuk menceritakan dirinya sebagai orang yang layak dipilih. Sehingga orang mengatakan harta bukan satu-satunya untuk mendapat tahta. Ada proyek pencitraan yang luar biasa, sehingga orang itu harus bermain di media, termasuk media sosial. Bahkan sekarang orang melihara buzzer dengan harta yang sedemikian rupa, duitnya luar biasa untuk melihara buzzer itu. Dan buzzer-buzzer itu bermain untuk mencitrakan orang yang haus tahta itu untuk menjadi seseorang yang dicitrakan baik dan tercitra baik di masyarakat sehingga orang mau memilihnya. Dan proyek pencitraan itu ada di mana-mana. Sampai saat ini proyek pencitraan itu menjadi primadona, dan pada saatnya media itu akan digunakan oleh buzzer-buzzer itu untuk mencitrakan orang yang membayarnya. Dan ini bukan rahasia. Kalau ada rahasia pun itu rahasia umum. Dan sekarang para buzzer itu semakin banyak. Karena apa? Dengan jadi buzzer, mereka akan mendapatkan uang yang cukup banyak. Dan mereka sudah tidak punya malu lagi untuk mengatakan yang benar itu salah dan yang salah itu benar. Karena apa? Tujuannya hanya dapat duit. Sementara yang beri duit itu ingin mendapatkan tahta atau kuasa yang pada saatnya dengan kekuasaan yang didapatkan itu, duit yang dia keluarkan akan kembali ke kantong-kantong mereka. Diakui atau tidak? Ya, sekarang ini banyak sekali orang yang mendapatkan tahta dengan harta yang sedemikian rupa dibelanjakan dengan membayar para buzzer untuk mencitrakan dirinya di mata masyarakat sehingga masyarakat memilihnya dengan iming-iming tertentu. Sehingga sekarang yang namanya opini publik itu bisa dibangun kok dengan harta ketika harta itu digunakan untuk mencitrakan dirinya dengan melihara misalnya para buzzer. Dan iklan sekarang itu luar biasa. Dulu dengan baliho cukup, sekarang tidak. Dengan poster cukup, enggak. Media sosial mereka gunakan dan bahkan masif sekali. Dan bahkan pencitraan-pencitraan yang luar biasa mereka gunakan untuk menjadikan orang yang dijual itu menjadi orang yang menurut masyarakat layak dipilih. Dan ini proyek pencitraan yang luar biasa yang didesain oleh para buzzer. Dan mungkin buzzer itu punya organisasi
yang pada saatnya memang mereka mendesain sedemikian rupa untuk menjadikan orang-orang yang haus kekuasaan itu menjadi bisa mendapat kekuasaan karena mau membayar mereka. Jangan suatu saat akan ada perusahaan buzzer yang menyediakan para buzzer yang sangat piawai untuk menjadikan orang itu bisa mendapatkan kekuasaan dengan harta yang mereka miliki. Jangan-jangan, saya tidak tahu persis apakah ada atau tidak, tapi peluang itu tetap ada. Jadi yang pertama, kuasa itu bisa mendatangkan harta. Ini keyakinan yang tumbuh pada orang, sehingga dengan cara apapun orang akan mendapatkan kekuasaan itu, ingin mendapatkan kekuasaan itu. Yang kedua, kuasa itu menimbulkan efek popularitas yang luar biasa. Nah, begitu orang itu diumatkan sebagai pejabat misalnya, ini kata Imam Ghazali, maka ketika itu ia akan menjadi masyhur, menjadi terkenal di seluruh pelosok negeri. Dan di dalam dunia modern, popularitas itu akan bertambah besar dia yang mampu memanfaatkan dukungan media massa. Dan sekarang ini media massa itu luar biasa perannya, termasuk media sosial yang sekarang ini menjadi sesuatu yang bisa diandalkan. Mungkin yang ketiga, pengaruh kuasa relatif lebih dalam dan lebih tahan lama. Dan pada sebagian orang, pengaruh kuasa menimbulkan loyalitas yang sangat tinggi, bahkan kesetiaan sampai mati. Dan tidak demikian dengan pengaruh harta. Harta saja tidak bisa memberikan pengaruh yang luar biasa dibandingkan kekuasaan yang sekarang itu menimbulkan loyalitas yang sangat luar biasa. Sekarang ini, kuasa apapun, kuasa Mr. X bisa mendatangkan loyalitas yang sangat tinggi. Mr. X itu berkumpul menjadi kelompok dan bahkan institusi yang mendunia, itu bisa mengatur semuanya. Bahkan diduga kuat ada senario besar yang dipakai, yang dimiliki oleh institusi-institusi tertentu untuk menggerakkan masyarakat ke arah tertentu. Masyarakat menjadi punya opini publik dan pada saatnya mudah digerakkan dengan kuasa orang-orang dan institusi yang memang sangat berkuasa untuk menggerakkan masyarakat itu. Dan pada saatnya masyarakat itu dengan serta-merta akan mau bergerak karena kuasa dari mereka yang punya kemampuan untuk menggerakkan dengan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, termasuk dengan harta dan juga dengan media massa yang mereka beli. Saya tidak akan bercerita tentang hal-hal yang spesifik. Saya pernah berdebat tentang apakah masjid itu harus libur di masa pandemi. Dan simpulan saya, tidak harus libur. Tidak harus libur. Dengan satu keyakinan saya ketika saya simpulkan dari diskusi saya dengan teman-teman, bahwa harus ada protokol kesehatan, oke. Tapi saya katakan tidak harus libur. Bahwa ada yang mau liburkan, monggo silahkan. Tetapi saya yakin dengan hati yakin tidak harus libur. Dan sampai detik ini saya bersama teman-teman tidak pernah meliburkan masjid di kampung saya. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kami. Dan saya yakin dengan ikhtiar yang optimal, dengan doa-doa kita kepada Allah, dan dengan sikap tawakal, Allah akan selalu bersama kita semua. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kuasa sebagai sesuatu yang secara alamiah itu digandrungi oleh para manusia, tentu bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama. Artinya apa? Orang Islam boleh punya kuasa, punya takhta, punya jah. Setiap orang, kata Imam Ghazali, boleh mendapatkannya, asalkan dengan cara yang baik, dengan cara yang elegan, dengan cara yang halal, dengan akhlakul karimah, dan dipergunakan untuk sesuatu yang baik, dengan cara yang bermaslahat dan dipergunakan untuk kemaslahatan. Maka saya katakan, saya tidak pernah setuju dengan logika Machiavellis. Logika Machiavellis, ya, dikatakan oleh teman saya dengan Mas Severian Logic, itu dipahami dengan secara sederhana, tujuan itu harus menjadi sesuatu yang mengarahkan kita untuk mencapainya dengan berbagai macam cara. Di dalam dunia politik gak usah bicara hal haram untuk mendapatkan sesuatu, karena tujuan itu harus kita capai. Maka orang bisa berpolitik dengan apapun caranya, sehingga ada politik yang memang penuh dengan intrik. Dan saya menulis di Suara Muhammadiyah, insya Allah pada bulan November, tulisan saya akan diterbitkan. Saya katakan
kita boleh berpolitik tetapi harus tanpa intrik, sonder intrik. Berpolitik sonder intrik artinya jangan pernah kita berpolitik dengan cara yang curang, dengan kecurangan-kecurangan, dengan cara yang tidak halal, dengan cara yang tidak baik. Maka akhlak di dalam berpolitik itu harus betul-betul kita pegang, sehingga betul-betul kita akan mendatangkan kemaslahatan. Karena apa? Kita berpolitik dengan prinsip kemaslahatan yang pada saatnya memang akan melahirkan kemaslahatan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingat betul terhadap apa yang pernah saya sampaikan. Bahwa setiap orang itu boleh mendapatkan kekuasaan, boleh menjadi pejabat, boleh menjadi penguasa, boleh menjadi pemimpin dengan cara yang baik dan dipergunakan untuk kebaikan. Sehingga dalam hal ini ada dua hal yang menurut Imam Ghazali perlu diperhatikan. Yang pertama, kita tidak boleh mencapai tahta dengan cara-cara yang tidak halal, seperti menipu, berbuat curang, atau menunjukkan kualitas agama dengan berpura-pura menjadi orang saleh, mencitrakan diri sebagai orang saleh. Nah, perbuatan yang terakhir ini dinilai Ghazali sebagai kejahatan besar atau jarimah terhadap agama, kejahatan terhadap agama. Sekarang kan banyak orang mencitrakan diri sebagai orang saleh untuk mendapatkan kekuasaan. Ini oleh Imam Ghazali dikatakan sebagai jarimah, kejahatan besar terhadap agama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, setelah mencapai kuasa, orang diminta agar bekerja keras dan menggunakan kuasa yang dimilikinya untuk kesejahteraan rakyat. Di sini berlaku kaidah tasor. Demi kesejahteraan rakyat yang dituntut untuk berbuat jujur dan adil serta amanah. Dan inilah makna firman Allah yang ada di dalam surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Dikatakan di dalam bahasa Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan nyuruhmu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan seadil-adilnya. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kita, jangan sampai karena kita haus kekuasaan kita melakukan sesuatu yang tidak adil. Jangan sampai karena kita ingin mendapatkan kekuasaan kita berbuat curang. Jangan sampai karena kita ingin mendapatkan kekuasaan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Lakukan tindakan yang terpuji untuk mendapatkan kekuasaan. Karena kekuasaan yang kita peroleh itu sebenarnya adalah amanah yang harus kita gunakan dalam rangka untuk beramal soleh, utamanya dalam beramal ma'ruf nahi munkar. Inilah yang selalu harus kita sadari, dan mudah-mudahan dengan kesadaran seperti itu Allah akan selalu beserta kita. Inilah apa yang saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.